hidup ini hanya selebar daun kelor, wahai saudaraku. Hidup ini tak lama, hidup ini tak panjang, hidup ini hanya sebentar. Hidup hanya menunggu giliran, hidup hanya menunggu antrian sampai pada masanya, sampai pada gilirannya kita yang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ji'tumuna furada, kau dulu datang ke dunia sendirian, maka pada hari itu kita akan datang menghadap Allah sendirian. Datang sendirian, pulang pun sendirian. Mana harta, mana anak, mana keluarga, mana jabatan, mana kekuasaan, mana ladang yang luas, mana harta yang melimpah, mana ladang sawit yang lebar itu tinggal, mobil yang mewah tinggal, rumah yang cantik dan megah tinggal, anak istri yang tercinta pun akan tinggal. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai langkah awal bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan adanya nikmat tersebut mampu dan sanggup oleh kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Belakang daripada itu, selawat beriringkan salam yang tidak lepas kita kirimkan buat baginda akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilad nur. Dia adalah secercah akhir dari sekalian nabi. Dia adalah imam dari seluruh rasul, utusan Allah. Wa akhraja, dan dia sebagai penyuluh cahaya pelita di tengah kegelapan bagi umat manusia, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah bosan menyampaikan, mengajak mulai dari diri pribadi sampai kepada kita semua untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata intisalu nawamirillah wa yajtanibun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang yang sama dengan kita. Hari ini mereka sehat, hari ini badan mereka kuat, tenaga mereka hebat, otot mereka menggelegar, besarnya luar biasa. Tapi ada yang berbeda dengan kita. Hari ini mereka masih ramai di jalanan, hari ini mereka masih ramai di pasar, hari ini mereka masih ramai di kantor, hari ini mereka masih ramai di ladang, di kebun, mencari dunia, mencari harta, menumpuk kekayaan.
sehingga tidak lagi merasa terpanggil hatinya untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita manusia, hal yang seperti ini Allah tidak minta setiap waktu. Allah tidak minta kita datang solat ini seperti solat 5 waktu 5 kali dalam sehari dan semalam. Allah tidak minta seperti ini setiap hari, tapi Allah hanya mewajibkan ini kepada kita sekali dalam sepekan. Sebagai seorang laki-laki yang beragama Islam, sebagai seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, maka Allah minta tanggung jawab kita untuk datang ke rumah Allah sekali dalam sepekan ini. Maka hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam. Hari Jumat ini adalah penghulu dari segala hari, hari yang sangat dimuliakan. Maka di hari ini Allah berikan kita perintah untuk datang ke masjid, memenuhi panggilan Allah. Maka orang yang mudah kakinya melangkah, orang yang ringan tangannya melangkah, mengayun menuju ke masjid ini, itulah orang yang berada di dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal jum'ah," siapa yang meninggalkan salat Jumat salasa marratain, 3 kali secara berturut-turut, tanpa uzur, tanpa ada sakit, tanpa ada sakit dan lain sebagainya, tanpa ada uzur syar'i, maka taba Allahu ala qulubihim, maka Allah akan mengunci, akan menutup pintu hatinya. Maka kalau pintu hati yang sudah tertutup, tidak ada lagi yang bisa ditolong. Kalau hati yang sudah tertutup, matanya akan ikut buta. Kalau hatinya yang sudah tertutup, telinganya akan ikut tuli. Yang buta bukan matanya, yang tuli bukan telinganya, tetapi yang buta dan yang tuli itu adalah hatinya. Hati tak lagi bisa melihat, menerima hidayah kebaikan yang datang dari orang lain. Matanya tak lagi bisa melihat mana kebaikan, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana hak, mana batil, mana yang salah, mana yang benar. Telinganya tak lagi bisa mendengarkan hidayah, kajian, ceramah, khutbah yang disampaikan oleh ulama, ustadz, kiai dan buya, karena telinganya sudah ditutup, karena ditutup Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Allah perintahkan kita datang. Allah panggil kita dengan panggilan rahmah dan kasih sayang untuk datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Makanya orang yang datang hari ini datang ke rumah Allah bukan sebagai tamu kehormatan, bukan sebagai tamu agung, bukan sebagai tamu undangan, tapi kita datang sebagai seorang hamba yang datang bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita datang lepaskan segala profesi kita, yang menjabat sebagai penguasa, yang menjabat sebagai pengusaha, yang menjabat sebagai orang kaya, yang menjabat sebagai orang kuat, orang kaya raya kuat, semua itu sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidaklah memandang kepada bentuk rupamu, wala ila amwalikum, dan tidak kepada hartamu, wala ila ahsabikum, dan Allah tidak memandang kepada harta kekayaanmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang Allah pandang dari manusia itu hanyalah hati dan amal mereka. Maka yang Allah lihat dari kita bukan pangkat jabatan kita, bukan kekuasaan yang ada dalam genggaman tangan kita, bukan kekayaan kita yang melimpah ruah, bukan bentuk rupa kita yang menawan, tetapi yang Allah pandang bagaimana hati dan amal kita. Hari ini kita datang rata semua di hadapan Allah, masuk ke masjid lepaskan alas kaki. Kita masuk tidak memakai alas kaki, masuk ke dalam kita tidak disambut seperti tamu kehormatan, duduk di lantai. Kalau tamu kehormatan duduk di atas sofa kursi yang mewah. Tapi hari ini kita bukan tamu kehormatan, hari ini kita bukan tamu undangan.
hari ini kita bukan tamu agung yang dinanti-nantikan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hanyalah hamba Allah. Kita hanyalah makhluk ciptaan Allah. Datang ke masjid, maka di saat solat kita mulai pertama kali dengan takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita angkat kedua tangan, kita hadapkan arah kiblat, lalu kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Mulut berucap, hati mengikrarkan bahwa hari ini aku bukan siapa-siapa, bahwa hari ini jabatan yang aku miliki bukan apa-apa, hari ini harta kekayaanku hanyalah milik Dia. Yang besar itu bukanlah kekayaanku, yang besar itu bukan jabatanku, yang besar itu bukan kekayaan dan harta yang aku punya, tetapi yang besar itu hanya Dia. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Dia saja yang besar, kita kecil. Dia saja yang besar, harta ini kecil. Dia saja yang besar, kekayaan ini kecil. Dia saja yang besar. Pangkat, jabatan, kekuasaan kita itu kecil di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita menatap ke arah kiblat, kita serahkan hidup dan mati kita, kita serahkan jabatan, harta, kekayaan dan pangkat dalam tangan kita. Hanya milik Dialah segala apa yang ada di atas dunia ini. Maka hari ini di dalam solat kita mulai dengan takbir, terus kita lanjutkan nanti ruku dan sujud. Ketika sujud kita tempelkan jidat kita ke lantai. Jidat tempat paling tertinggi di dalam tubuh seorang manusia. Jidat ini tak bisa disentuh oleh siapapun, tidak bisa dipegang oleh sembarangan orang. Tapi hari ini jidat yang tinggi itu kita tempelkan di lantai, di tempat yang paling terendah, di tempat paling hina, lantai tempat yang hina, diinjak telapak kaki. Tetapi di dalam solat, jidat yang paling tinggi itu kita tempelkan di tempat yang paling terendah. Ketika itu kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang maha tinggi, yang tidak ada yang layak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kita datang bersimpuh sujud di hadapannya, menandakan kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di atas dunia ini. Kita hanyalah makhluk ciptaan Allah yang hina. Kita hanyalah manusia tercipta dari seonggok daging, yang daging itu berubah menjadi seonggok manusia. Hari ini manusia banyak yang lupa dan amnesia bahwa dia berasal dari tempat yang hina. Mimma immahin. Kita tercipta dari air nutfah yang hina, yang berasal dari saripati tanah. Asal manusia dari tanah. Maka ketika manusia berada di atas tanah, banyak yang lupa, banyak yang angkuh, banyak yang sombong, banyak yang rakus dan tamak, banyak yang amnesia bahwa dia siapa sebenarnya di atas dunia ini. Padahal kita tanah, naik ke atas tanah, akan sampai pada masanya kita akan masuk kembali ke dalam tanah. Hidup ini hanya selebar daun kelor, wahai saudaraku. Hidup ini tak lama, hidup ini tak panjang, hidup ini hanya sebentar. Hidup hanya menunggu giliran, hidup hanya menunggu antrian sampai pada masanya, sampai pada gilirannya kita yang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ji'tumuna furada. Kau dulu datang ke dunia sendirian, maka pada hari itu kita akan datang menghadap Allah sendirian. Datang sendirian, pulang pun sendirian. Mana harta, mana anak, mana keluarga, mana jabatan, mana kekuasaan, mana ladang yang luas, mana harta yang melimpah, mana ladang sawit yang lebar itu tinggal. Mobil yang mewah tinggal, rumah yang cantik dan megah tinggal, anak istri yang tercinta pun akan tinggal. Kata Nabi, yatsma'ul maita salasun. Kalau mayat itu mati diiringi oleh yang tiga. Yang pertama, mal, harta, mobil mewah, rumah megah. Rumah itu dulu kita yang membangunnya semasa hidup di dunia, kita yang memanggil tukangnya, kita yang membentuk arsiteknya, kita yang mengukurnya, kita yang mendesainnya. Tapi setelah kita berubah menjadi bangkai, tak ada tempat bagi kita satu jengkal pun di dalam rumah yang megah yang kita bangun tadi.
mobil mewah yang kita beli dengan harga yang fantastis, lengkap dengan fitur yang canggih, kita beli dengan harga yang sungguh luar biasa. Apakah mobil ikut mengiring mayat sampai ke liang lahat? Tidak. Mobil hanya akan mengiringi kita sampai di parkir, pelataran parkir pemakaman umum saja. Lalu kita diantar kemana? Nun, paling jauh di pojok pemakaman umum. Itulah tempat kita yang terakhir kalinya. Mobil tinggal, rumah pun tinggal. Yang kedua, yang mengiringi jenazah sampai ke liang lahat itu ahluhu, keluarga, anak, istri, anak semata wayang, sehari tak menatap mata, rindu luar biasa. Hari ini kita cinta kepada anak, hari ini kita sayang kepada istri, hari ini kita cinta kepada keluarga. Tapi sampai pada masanya, saudaraku, keluarga itu akan mencampakkan kita tinggal sendirian di dalam liang lahat. Tak ada yang mau tinggal di dalam. Mereka antarkan kita ke pusara, mereka berisak tangis, berurai air mata, sampai di dalam mereka baringkan kita di dalam liang lahat. Setelah itu mereka masukkan tanah sedikit demi sedikit, mereka pijak supaya padat, supaya bau mayat itu tak sampai ke atas. Tapi sampai di atas, mereka siramkan air talqin, mereka bacakan sepatah dua patah doa, lalu mereka berurai air mata. Selesai itu satu persatu, suara selop dan sendal mereka kita dengar dari dalam liang lahat, pergi meninggalkan kita. Tinggallah kita sendirian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana istri, mana anak, mana sahabat, mana tetangga, mana karib kerabat, semua pergi meninggalkan kita. Dan pada akhirnya kita hanya akan tinggal nama, saudaraku. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama itulah yang masih mereka ingat. Tapi tak lama, mereka hanya ingat 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, hari 100. Mereka kirimkan yasin, doa, tahlil dan lain sebagainya. Tapi lewat dari itu kita hanya tinggal nama dan kenangan saja, saudaraku. Kita tidak akan diingat lagi, karena kita sudah tiada di sisi mereka. Kita sudah berkalang tanah, karena manusia masuk ke dalam tanah, yang dasarnya dari tanah akan pulang ke tanah. Jasad, tubuh, kulit dan daging itu dasarnya dari tanah, akan hancur lebur berkeping masuk ke dalam tanah. Dan semua yang datang dari Allah, wa nafakhtu fihi min ruhihi, ruh datangnya dari Allah, dan ruh pun akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya manusia, saudaraku. Kata Nabi, yasma'ul maita salasun, yang mengiringi mayat itu 3, tapi yang 2 akan kembali pulang. Anak, istri, mobil, tetangga, karib kerabat, harta kekayaan akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Yang tinggal itu cuma 1, kata Nabi, wa yabqa wahidun, yang tinggal itu cuma 1, amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang pernah kita lakukan semasa hidup. Itulah yang akan menemani kita di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini melalui pesan khutbah ini kami sampaikan bahwa dunia ini tak lama, saudaraku. Jangan sampai terlena, jangan sampai tergiur, karena sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Kemana kita setelah ini? Kita akan kembali pulang ke asal mula jadi, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke pulau ini hanya untuk sementara, hanya tempat persinggahan saja, dan pada akhirnya kita akan melanjutkan perjalanan yang panjang sungguh luar biasa, menghadap ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamatkan diri dengan harta, selamatkan diri dengan ibadah, selamatkan diri dengan apa yang kita punya. Maka berbuatlah sesuai apa yang kita miliki. Yang punya harta, beramal dan beribadahlah dengan harta itu. Yang punya jabatan dan kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk menyelamatkan diri kita di dunia ini sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya kekuatan, yang punya otot, yang punya tenaga, pakai tenaga itu untuk datang ke masjid, pakai tenaga itu untuk beribadah dan berbuat amal kebaikan di atas dunia ini. Insya Allah semua yang kita punya kalau dipakai untuk menolong diri kita, maka akan selamatlah kita di dunia dan di akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu selalu yang kita ucapkan di dalam setiap solat kita. Selesai solat kita berdoa, ya Allah selamatkan kami di dunia dan selamatkan juga kami di akhirat. Maka pakai segala apa yang kita punya untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.